Pernikahan Kilat CEO Bab 3. Pernikahan tanpa cinta. Kayla berdiri di depan cermin dengan perasaan campur aduk. Gaun pengantin putih yang ia kenakan tampak sempurna. Begitu mewah hingga ia sendiri merasa seperti orang asing. Namun, bukan rasa bangga atau bahagia yang ia rasakan, melainkan kehampaan. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Arya Wijaya, pria yang hampir tidak ia kenal. Bukan karena cinta, melainkan karena sebuah kontrak. Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan. Ia menerima tawaran Arya demi ibunya, demi hutang yang akhirnya bisa ia lunasi, dan demi masa depan adiknya. Kayla, kamu siap? Suara manis seorang wanita membuyarkan lamunannya. Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya di restoran, berdiri di pintu dengan senyum penuh haru. Siap atau tidak, aku tetap harus melakukannya, jawab Kayla sambil tersenyum tipis. Rina menggenggam tangan Kayla. Aku tahu kamu melakukannya untuk keluargamu, tapi ingat, kamu harus tetap kuat, apapun yang terjadi. Kayla mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah awal dari perjalanan yang penuh ketidakpastian. Di ruangan pernikahan, tamu-tamu dari kalangan elit memenuhi ruangan dengan busana mahal mereka. Mengenakan setelan jas hitam yang sempurna. Wajahnya tetap dingin, tanpa emosi sedikit pun. Ketika Kayla berjalan memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Ia merasa gugup, tetapi mencoba menyembunyikannya di balik senyum yang dipaksakan. Arya menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sedang menilai seorang karyawan, bukan pengantin wanita. Tatapan itu membuat Kayla merasa bahwa ia bukan bagian dari dunia ini. Pernikahan berlangsung singkat dan formal. Tidak ada momen romantis, tidak ada pelukan hangat. Hanya janji yang diucapkan dengan nada datar dan tanda tangan pada kontrak pernikahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Saat saksi akhirnya berkata sah, Arya mengangguk tanpa ekspresi. Ia bahkan tidak mencoba menggenggam tangan Arya. Ayo pergi, katanya singkat, tanpa menunggu reaksi Kayla. Setelah acara selesai, mereka menuju rumah besar milik Arya, sebuah mansion mega yang terasa lebih seperti istana daripada rumah. Ketika mereka tiba, Kayla hanya bisa menatap kagum pada arsitektur mewah itu. Namun kekagumannya segera hilang ketika Arya berbicara. Mulai hari ini, kau tinggal di sini. Ada beberapa aturan yang harus kau ikuti. Kayla menoleh, menatapnya dengan bingung. Aturan? Arya menatapnya tajam. Ya, ini bukan pernikahan sungguhan. Jadi jangan berharap lebih. Kau hanya perlu menjalani peranmu sebagai istriku di depan publik. Di dalam rumah ini, kita adalah dua orang asing. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Kayla. Ia tahu sejak awal bahwa ini hanya kontrak. Tetapi mendengar Arya mengatakannya langsung membuatnya merasa terhina. Baik, jawab Kayla singkat, menahan emosinya. Bagus, kata Arya dingin. Kamar tamu di lantai 2 sudah disiapkan untukmu. Jangan mencoba masuk ke ruangan pribadiku, dan jangan pernah mencampuri urusan pekerjaanku.
Kayla hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat. Malam itu, Kayla duduk sendirian di kamar besar yang telah disiapkan untuknya. Kamar itu begitu mewah, tetapi rasa kosong dan dingin. Ia memandang keluar jendela, melihat langit malam yang gelap. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah ia telah membuat keputusan yang salah? Tetapi kemudian, bayangan wajah ibu dan adiknya muncul di pikirannya. Ini semua untuk mereka, bisiknya pada diri sendiri. Namun di sudut hatinya, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kehidupannya baru saja berubah menjadi lebih rumit. Di sisi lain rumah, Arya duduk di ruang kerjanya dengan segelas anggur di tangannya. Ia memandang sebuah foto tua di mejanya. Foto seorang wanita muda dengan senyum lembut. Hanya sementara, gumamnya pada dirinya sendiri. Aku harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Namun dalam hatinya, ia tidak bisa mengabaikan bayang Alia yang berjalan menuju ke arahnya tadi siang. Ada sesuatu tentang wanita itu yang terasa berbeda, tetapi ia tidak tahu apa itu. Arya menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh membiarkan perasaan apapun mengganggu. Ini hanya kontrak, dan begitu semuanya selesai, ia akan melanjutkan hidupnya seperti biasa. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.